كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla, wa anta ya hayyu ya qayyum taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma rzuqna al-ikhlasa fin niyyati wal qawli wal amal liridha'illah wa li rasulillah wa li masyayikhina masyayikhina wa li muallifil kitab wa li taysiril umur ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Nah, mari kita lanjutkan kajian kita sore hari ini, kitab Irsyadul Anam li Ma'rifati Ahkamis Siyam. Sebelumnya sudah kita bahas kapan waktu untuk berpuasa, kapan kita wajib untuk melaksanakan puasa. Sekarang kita akan membahas tentang rukun-rukun puasa. Qala al-muallifu rahimahullah, faraidus siyami. Fardu puasa, atau bisa dikatakan rukun-rukun puasa. Wa faraiduhu ithnani, an-niyatu wal imsaku 'anil mufattirat. Rukun puasa ada dua, yaitu niat dan menjaga dari perkara-perkara yang membatalkan. Jadi rukun puasa dua itu. Rukun puasa yang pertama adalah niat melaksanakan puasa. Yang kedua, menjaga dari hal-hal yang membatalkan puasa, mulai dari terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari. Al-awwal an-niyatu wa mahalluha al-qalbu, fala yushtaratu an-nutqu biha bil lisani, wa yajibu tabyituha ay iqa'uha lailan qabla al-fajri likulli yawmin min ramadhana bil qalbi walau qadaan. Rukun yang pertama adalah niat. Tempatnya niat adalah hati, maka tidak disyaratkan mengucapkan niat dengan lisan, dan wajib mempermalamkan niat, menginapkan niat, yakni meletakkan niat pada malam hari sebelum terbitnya fajar untuk setiap hari dari bulan Ramadan dengan hati, ya, niatkan tadi dengan hati.
walau qadhaan, meskipun puasa qadha. Jadi puasa orang-orang yang qadha puasa Ramadan, punya tanggungan puasa Ramadan, wajib baginya untuk mengqadhanya, mengqadha puasa Ramadan. Nah, niat mengqadhanya ini juga sama waktunya, harus dipermalamkan. Niat itu tempatnya ada di dalam hati. Niat tempatnya berada di dalam hati, dan tidak disyaratkan harus dengan lisan. Jadi sunnah dia mengucapkan, melafalkan niat dengan lisan kita, itu hukumnya sunnah. Karena niat, melafalkan niat itu bisa membantu hati kita untuk menghadirkan niat. Dengan melafalkan niat, hati kita akan terbantu menghadirkan niat. Ini hukumnya sunnah. Jadi tidak benar sebagian orang yang mengatakan melafalkan niat itu adalah bid'ah yang haram, ya. Itu tidak benar. Jadi ada orang yang mengatakan seperti itu ada. Kita katakan niat itu hukumnya sunnah. Niat, melafalkan niat hukumnya sunnah. Dan melafalkan niat ini bisa membantu hati kita menghadirkan niat. Karena sebagian orang kalau niat dengan hati saja itu nggak nyampe, nggak niat. Jadi kalau dibantu lisannya mengucapkan niat, melafalkan niat, hatinya juga ngikutin apa yang dilafalkan oleh lisan mereka. Gitu. Nah, niat waktunya kapan? Niat waktunya adalah pada malam hari. Jadi pada malam hari. Jadi kalau niat dalam ibadah yang lain, jadi definisi niat adalah qasdu syai'i muqtarinan bi fi'lihi, menyengaja sesuatu berbarengan dengan perbuatannya. Jadi kalau ibadah-ibadah selain puasa ya seperti itu waktunya niat. Jadi berbarengan dengan perbuatannya. Niat wudu berbarengan dengan membasuh muka. Niat salat berbarengan dengan takbiratul ihram. Namun kalau pada puasa tidak harus bareng, tidak harus pas terbitnya fajar niat puasa, enggak. Jadi niat puasa itu bisa dilaksanakan mulai dari terbenamnya matahari sampai terbitnya fajar. Jadi harus, yang penting berada pada malam hari, pada waktu malam itu, dimulai dengan terbenamnya matahari, diakhiri dengan terbitnya fajar. Itu adalah malam. Jadi niat harus dilaksanakan pada malam hari. Jadi meskipun kita belum berbuka puasa, boleh kita berniat. Jadi misalkan nanti sudah masuk waktu maghrib, kita langsung niat untuk puasa esok, boleh. Meskipun kita belum minum, belum makan sesuatu pun, karena sudah masuk waktu malam. Jadi wajib meletakkan niat pada malam hari sebelum terbit fajar untuk setiap hari pada bulan Ramadan. Jadi niatnya harus setiap hari, nggak bisa dirobel. Jadi pada puasa pertama niat untuk 1 bulan, dalam mazhab kita tidak diperbolehkan. Jadi niat berada dengan hati, walau qadhaan, puasa qadha
puasa qadha ya wajib niat. Jadi puasa fardu itu wajib niatnya pada malam hari. Fa idza gharabatis syamsu 'ala shaimi fanawa qabla ay yata'ata mufattiran saumal yaumit tali an ramadhana thumma lam yu'idhu hadhihi niyyata ba'dal akli kafathu. Seperti yang kita katakan tadi, fa idza gharabatis syamsu, ketika matahari terbenam bagi orang yang berpuasa. Ketika matahari terbenam bagi orang yang berpuasa, fanawa qabla ay yata'ata mufattiran, maka kemudian dia berniat sebelum melakukan perkara yang membatalkan puasa, sebelum makan. Berniat untuk puasa hari esok dari bulan Ramadan. Tsumma lam yu'idhu hadhihi niyyata, kemudian ia tidak mengulangi niat ini setelah ia makan. Kafathu, maka niat ini sudah dianggap cukup. Jadi seperti yang kita katakan tadi, ketika masuk maghrib terbenam matahari, langsung niat puasa hari esok itu sah. Jadi niat bukan artinya, jangan salah paham, setelah niat nggak boleh makan sama sekali. Jangan berpikiran seperti itu. Sebagian orang berpikir kalau sudah niat ya nggak makan lagi sampai masuk waktu subuh, nggak boleh makan lagi. Tidak, meskipun sudah berniat makan minum tidak apa-apa. Wa yajibu aydan ta'yinus shaumi fin niyyati kata'yini annahu min Ramadan aw annahu an nadrin aw annahu an kaffaratin wa illam yubayyin sababaha. Dan wajib juga ta'yinus shaum, menentukan puasa dalam niat, wajib untuk menentukan puasa dalam niatnya. Puasa apa yang ia laksanakan? Seperti kata ini annahu min Ramadan, seperti menentukan bahwa puasa yang ia lakukan adalah puasa Ramadan. Au annahu an nadrin, atau puasanya adalah puasa nadar. Au annahu an kaffaratin wa illam yubayyin sababaha, atau puasanya adalah puasa kafarah meskipun ia tidak menentukan sebab kafarahnya. Jadi kafarah itu macam-macam. Jadi ada kafarah karena pembunuhan, ada kafarah zihar, ada kafarah yamin. Sebab-sebab kafarah banyak. Ada beberapa hal yang menyebabkan kafarah, membuat orang mendapatkan kafarah. Orang yang seperti ini cukup baginya saya berniat puasa kafarah. Dalam hatinya mengatakan saya berniat puasa kafarah, tanpa menyebutkan saya puasa kafarah zihar, saya puasa kafarah yamin, saya puasa kafarah pembunuhan. Tidak harus seperti itu. Jadi, saya puasa kafarah itu cukup. Oh iya, tentang niat. Niat itu tidak harus dengan bahasa Arab. Niat yang kita laksanakan tidak harus dengan bahasa Arab. Boleh dengan bahasa apapun yang ia pahami. Dengan bahasa Indonesia boleh, dengan bahasa Jawa boleh, bahasa
Melayu boleh, atau bahasa Sulawesi boleh, bahasa Arab boleh. Kita paham bahasa Arab, kita berniat dengan bahasa Arab boleh, tidak harus dengan bahasa Arab. Thumma innahu yajibu ayyanwiya likulli yaumin fala yakfi ayyanwiya awwala syahri anis syahri kullihi inda syafi'iyyi. Thumma innahu yajibu ayyanwiya likulli yaumin, kemudian wajib berniat pada setiap hari, untuk setiap hari. Wajib berniat untuk setiap hari. Maka tidak cukup seseorang berniat pada awal bulan Ramadan untuk 1 bulan penuh menurut Imam Asy-Syafi'i. Di dalam madhab Syafi'i, dalam madhab kita ini, madhab Asy-Syafi'i, niat harus dilaksanakan setiap hari. Jadi hari pertama, kedua, ketiga sampai hari ke-30 wajib untuk berniat. Tidak boleh berniat saya puasa 1 bulan penuh, tidak boleh. Dalam madhab Syafi'i seperti itu, karena puasa hari pertama dengan hari yang lainnya itu ibadah yang berbeda. Seperti sholat. Jadi puasa hari pertama dengan kedua ini puasa yang berbeda, ibadah yang berbeda, karena sudah dipisahkan dengan hal-hal yang membatalkan puasa. Seperti sholat. Di sholat satu dengan yang lainnya ini juga ibadah yang berbeda, karena sholat satu dengan yang lainnya dipisahkan dengan hal-hal yang membatalkan sholat. Jadi dalam madhab kita seperti itu. Tapi dalam sebagian madhab nanti kita jelaskan. Qala ulama kamalun niyati fi Ramadan nawaitu shauma ghadin an adai fardhi ramadhani hadhihi sanati imanan wa ihtisaban lillahi ta'ala. Qala ulama mengatakan kamalun niyati fi Ramadan, sempurnanya niat untuk puasa Ramadan, pada puasa Ramadan adalah nawaitu shauma ghadin an adai fardhi ramadhani hadhihi sanati imanan wa ihtisaban lillahi ta'ala. Di saya berniat puasa esok hari untuk melaksanakan kefarduan Ramadan, kefarduan puasa Ramadan tahun ini, imanan wa ihtisaban, jadi dengan disertai keimanan kepada Allah dan melaksanakan perintah Allah Ta'ala, lillahi ta'ala, karena Allah Ta'ala, dengan keimanan dan melaksanakan perintah karena Allah Ta'ala. Wal ihtisabu thalabul ajri. Ihtisab, makna ihtisab adalah thalabul ajri, mencari pahala. Kita melaksanakan ibadah karena mencari pahala. Wa qala ba'dun, jadi niat sempurnanya niat seperti itu. Nawaitu shauma ghadin an adai fardhi ramadhani hadhihi sanati imanan wa ihtisaban lillahi ta'ala. Sempurnanya niat seperti itu. Tapi kalau nggak pakai niat yang seperti ini juga boleh-boleh saja. Jadi saya niat puasa Ramadan, ya boleh.
atau lupa niat, jadi nggak melafalkan niat dalam hatinya, tapi bangun sahur, bangun untuk makan sahur, ini sudah cukup. Karena kita bangun, bukan kebiasaan kita bangun pagi di jam 3 malam makan kemudian puasa. Jadi saya kira sarapan kita ini ya bukan jam 3 pagi, nggak kebiasaan. Terus kalau ada orang jam 3 pagi bangun untuk makan, nggak ada tujuan lain kecuali sahur. Nah, tujuan sahur apa? Untuk berpuasa. Di secara tidak langsung hatinya ada kehendak untuk puasa. Nah, ini sudah dianggap cukup. Wa qala ba'dun yakfi ayyan wiya fi lailatil yaumil awwali minhu an jami'i ayyami ramadhan fayaqulu biqalbihi nawaitu siyama thalathina yawman an syahri ramadhani hadhihi sanati. Dan sebagian ulama mengatakan wa qala ba'dun yakfi an ayyanwiya fi lailatul yaumil awwal minhu, cukup melaksanakan niat pada malam pertama dari bulan Ramadan, an jami'i ayyami Ramadan, untuk puasa keseluruhan Ramadan, untuk keseluruhan Ramadan. Jadi sebagian ulama mengatakan cukup berniat pada malam pertama Ramadan untuk 1 bulan penuh. Dan dia mengatakan niatnya bagaimana? Nawaitu siyama thalathina yauman, saya berniat puasa 30 hari, an syahri ramadhani hadhihi sanah, dari bulan Ramadan pada tahun ini. Di pada malam pertama Ramadan berniat dalam hatinya, saya puasa 30 hari bulan Ramadan tahun ini. Ini cukup. Sebagian ulama mengatakan seperti itu, dan ini adalah pendapat dari mazhab Maliki. Jadi boleh di malam pertama niat, malam kedua, ketiga, dan seterusnya sampai terakhir tidak niat lagi. Boleh berniat seperti itu. Dalam mazhab Maliki seperti itu, tapi dalam mazhab Syafi'i kita harus berniat untuk setiap harinya. Nah, niat selama 30 hari ini bisa berlaku selama puasanya tidak terputus ya. Jadi kalau seandainya puasanya terputus ya, setelah yang terputus ini harus puasa niatnya setiap hari. Misalkan ada seseorang di kalian, misalkan santri-santri niat puasa pada malam pertama, niat puasa 1 bulan penuh, niat 1 bulan penuh, kemudian mudik karena ini udzur tidak puasa, di perjalanan tidak berpuasa, maka puasanya ini setelah terputus. Karena nggak kuat dalam perjalanan, akhirnya di perjalanan tidak berpuasa. Nah, setelah sampai di rumah, nah ini berarti kan puasanya niat 1 bulan penuh ini sudah terputus. Setelah itu harus niat setiap hari. Niatnya harus setiap hari. Sudah tidak berlaku lagi niat 1 bulan penuh karena sudah terputus. Niat 1 bulan penuh ini berlaku ketika tidak putus sama sekali. Kalau sudah terputus,
hari yang sudah setelah terputusnya puasa ini harus berniat untuk setiap harinya. Niat seperti biasa dalam mazhab kita Asy-Syafi'i juga seperti itu. Nah, ini niat ini sudah telat ya sekarang ya. Seharusnya kitab ini kita kasih sebelum masuk bulan Ramadan biar bisa jadi persiapan. Jadi karena kajiannya ini dimulai pada 1 Ramadan ya, ketentuan niat ini sudah telat, nggak bisa dilaksanakan pada hari kedua, ketiga, nggak bisa, harus dilaksanakan pada malam pertama. Ini adalah rukun yang pertama. Wa 'alal haidhi wan nufasa'i idzan qata'a damu idzan qata'ad damu lailatas siyami an tanwiya siyamal yaumit tali min Ramadan wa illam tattasil. Bagi perempuan yang haid atau nifas, ketika darahnya berhenti pada malam puasa, wajib baginya berniat puasa untuk hari esok dari bulan Ramadan meskipun dia belum mandi. Jadi keluar darah haid, perempuan yang keluar darah haid atau nifas berhenti pas malam Ramadan, berhenti pas malam 1 Ramadan misalkan. Nah, berhentinya pada malam hari, belum mandi, nggak sempat mandi, keburu terbit fajar, terburu habis waktu sahur, waktu niat, maka ya langsung berniat meskipun belum mandi. Jadi tidak disyaratkan untuk niat, dalam niat berpuasa harus suci dari hadas besar ataupun hadas kecil, tidak. Dia meskipun dalam keadaan berhadas, niat puasa sah. Jadi tidak disyaratkan untuk niat puasa harus mandi wajib dulu, enggak. Ya harus berniat meskipun belum mandi, tidak disyaratkan harus mandi terlebih dahulu. Begitu juga misalkan ketika suami istri berhubungan badan pada malam hari dan besoknya puasa, belum mandi dari hadas besar, setelah jima belum mandi, ya ini niatnya juga sah. Nah, wala yadurrul aqlu wan naumu wal jima'u ba'dan niyyah wa qabla dhulu'il fajri. Tidak berpengaruh atau tidak berbahaya untuk niat. Coba. Biasanya tidak berpengaruh atau tidak berbahaya untuk niat makan, tidur, jima atau berhubungan badan setelah melaksanakan niat dan belum terbit fajar. Seperti kita katakan sebelumnya, setelah melaksanakan niat tidak masalah kita makan, kita minum, kita tidur. Terus atau berhubungan badan bagi yang sudah memiliki pasangan. Jadi tidak perlu mengulangi niatnya, jadi nggak perlu niat lagi, jadi nggak gugur, niatnya tetap berlaku, tidak gugur.
nggak perlu. Niat itu dilaksanakan setelah sahur, setelah gosok gigi, sudah mulutnya bersih dari makanan, baru niat. Tidak seperti itu. Sambil makan niat boleh. Tahu? Yang penting sebelum terbit fajar. Wa man nama lailan wa lam yanwis siyama hatta staiqadha ba'dal fajri wajaba alaihi al-imsaku anil mufattirat wa alaihi qada'u hadzal yaum. Selanjutnya, barang siapa orang yang tidur ini, waman nama lailan, orang yang tidur pada malam hari, walam yanwis siyama, dan belum berniat puasa, tidak berniat puasa, hatta staiqadha ba'dal fajri, sehingga sampai dia bangun setelah fajar. Wajib alaihi al-imsaku anil mufattirat, maka ia wajib menjaga diri dari hal-hal yang membatalkan puasa. Wa alaihi qada'u hadzal yaum, dan ia wajib mengqadha hari tersebut. Misalkan ada orang yang tidur, jadi buka puasa, makan banyak, kekenyangan, salat tarawih kecapean, setelah salat tidur, belum niat, bangun subuh, bangun sudah terbit fajar. Maka gimana orang ini hukumnya? Hukumnya dia tidak berpuasa. Hukumnya dia tidak berpuasa. Meskipun hukumnya tidak berpuasa, bukan artinya saya nggak puasa, ini nggak dihitung puasa, ini saya bisa makan minum sepuas saya ini siang hari, enggak. Meskipun dihukumi tidak berpuasa, ia tetap wajib menjaga diri dari hal-hal yang membatalkan puasa. Secara zahir dia seperti orang yang puasa pada biasanya. Keadaannya seperti apa yang wajib ia laksanakan itu seperti orang yang puasa pada umumnya. Tapi secara hukum dia dihukumi tidak berpuasa, karena menahan diri yang ia lakukan itu dilaksanakan tanpa niat. Kita sebutkan sebelumnya, rukun puasa itu ada niat dan menjaga dari hal-hal yang membatalkan puasa. Kalau niat tidak dilaksanakan, dia tidak dinamakan puasa. Meskipun demikian, tetap wajib menjaga diri dari hal-hal yang membatalkan puasa. Oh, ini kan seperti nggak puasa masa nggak boleh makan, dihukumi nggak puasa masa nggak boleh makan, ya ketentuannya seperti itu. Kalau orang nekat makan maka akan berdosa. Jadi kalau sudah tahu dia karena lupa niat nggak puasa, dihukumi tidak berpuasa, oh nanggung sama-sama nggak puasa, mending saya makan, misalkan dia berkata seperti itu. Toh juga nggak, nanti wajib mengqadha juga, mending saya sekarang makan daripada kelaparan sepanjang hari. Nah, orang yang seperti ini kalau dia beneran makan, melaksanakan hal-hal yang membatalkan puasa, maka dia jatuh dalam perbuatan dosa. Ya, daripada kena dosa, lebih mending ya kita jaga. Dan ia wajib mengqadha hari yang ia tinggalkan, wajib mengqadha hari tersebut. Amma saumun nafli fala yushtaratu fi niyatihi at-tabyid. Falau, adapun puasa sunnah, fala yushtaratu fi niyatihi at-tabyid, tidak disyaratkan pada niatnya itu at-tabyid, menginap, mempermalamkan niat, tidak disyaratkan mempermalamkan niat pada puasa
sunnah. Dibeda, jadi puasa fardu wajib dilaksanakan pada malam hari, mulai dari terbitnya fajar, mulai terbenamnya matahari sampai terbitnya fajar. Kalau puasa sunnah tidak seperti itu, lebih luas. Falau istaiqadha ba'dal fajri wa lam ya'kul syai'an wa lam yashrab wa nawa siyama hadzal yaumi qabla az-zawali tatawwu'an lillahi ta'ala sahha siyamuhu. Maka seandainya seseorang bangun tidur setelah terbit fajar, walam ya'kul syai'an, dan ia belum memakan sesuatu, walam yashrab, dan belum minum sesuatu pun, wa nawasiya mahadzal yaumi, kemudian dia berniat puasa pada hari ini, qabla zawal, sebelum tergelincirnya matahari, yakni sebelum masuk waktu sholat zuhur. Tatawwu'an lillah, melaksanakan amalan, melaksanakan ketaatan karena Allah Ta'ala, kesunahan karena Allah Ta'ala. Sahha siyamuhu, maka puasanya sah. Di niat, waktu niat untuk puasa sunnah ini lebih luas daripada puasa fardu. Kalau puasa sunnah itu mulai dari terbenamnya matahari sampai zawal, sampai masuknya waktu sholat zuhur. Jadi misalkan ini malam hari nggak ada niat, bangun tidur setelah sholat subuh nggak ada niat, nyari sarapan nggak dapat, minum juga enggak, jam 9 pagi, jam 10 pagi tetap belum dapat makanan untuk makan, ya, daripada nanggung, jadi sama-sama nahan lapar, ini mending sampai maghrib sekalian lillahi ta'ala, melaksanakan puasa sunnah boleh di selama belum tergelincir matahari, sebelum masuk waktu sholat zuhur. Jadi kita kurang lebih setengah 12 ya kalau di daerah sini, kurang lebih antara setengah 12 sampai jam 12 waktu sholat, masuk sholat zuhur. Jadi seandainya jam 11 belum masuk waktu sholat zuhur, niat puasa sunnah itu juga masih sah. Kalau puasa wajib harus batasannya adalah terbit fajar. Asani al-imsaku anil mufattirat. Yang kedua dari rukun puasa adalah al-imsaku anil mufattirat, menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa sepanjang hari, mulai dari terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari. Nah, apa saja hal-hal yang membatalkan puasa? Yajibul imsaku anil akli wasyurbi wa an idkhali kulli ma lahu hajmun walau saghiran ila ra'si awil batni wa nahwihima min manfadhin maftuh. Wajib menjaga diri dari, yang pertama adalah makan, al-akl wasyurb, minum, wa an idkhali kulli ma lahu hajmun, dan menjaga dari memasukkan sesuatu yang memiliki bentuk, walau saghiran, meskipun kecil, ilar ra'si, memasukkannya ke kepala, awil batni, perut, wa nahwihima, dan semisal keduanya, kepala dan perut, min manfadhin maftuh, dari lubang-lubang yang terbuka, kalfami wal anfi, kalfami seperti mulut, wal anfi dan hidung.
walau kana dzalika ajza'an shaghiratan, meskipun benda tersebut adalah sesuatu yang kecil, kadukhanis sijarah, seperti asap rokok, wal kubuli, dan memasukkan sesuatu ke dalam kubul, jalan depan, wadubur, dan jalan belakang, minal fajri ilal maghrib, mulai dari terbitnya fajar sampai maghrib. Nah, jadi yang pertama adalah makan, minum, atau bisa dibilang memasukkan sesuatu ke dalam lubang yang terbuka. Jadi ulama mengatakan lubang yang terbuka itu ada 5. Jadi mulut, hidung, telinga, kubul, dan dubur. Itu. Jadi kita, kalau seseorang memasukkan sesuatu ke dalam 5 lubang ini, maka puasanya batal. Puasanya dianggap batal. Dimasuk. Mata tidak termasuk lubang yang terbuka. Jadi seandainya seseorang misalkan matanya perih, terkena debu atau semacamnya, pakai tetes mata. Nah, orang pakai tetes mata kadang itu terasa manis atau pahit di mulut. Jadi dengan kasih tetes mata di mulut itu terasa pahit, kadang terasa manis, ada rasanya kadang. Ini tidak membatalkan puasa. Meskipun ada rasa-rasa seperti itu, tidak membatalkan puasa, karena mata bukanlah lubang yang terbuka. Dan kalau lewat mulut, ya batal. Jadi memasukkan sesuatu ke dalam mulut membatalkan puasa. Batasannya bagaimana? Batasannya ketika melewati makhraj ha. Jadi ini seperti yang kita pelajari dalam makharijul huruf. Jadi makhraj ha itu berada di mana? Tenggorokan bagian atas, bawah, tengah. Tenggorokan bagian tengah. Nih, kalau ada benda yang masuk dan tidak sampai melewati makhraj ha ini, puasanya tidak batal. Tapi kalau sudah lewat, puasanya batal. Kalau hidung, ya, memasukkan sesuatu ke dalam hidung bisa membatalkan puasa. Ini ketika sampai pada khaysum atau pangkal hidung. Pangkal hidung. Biasanya kalau sesuatu sudah masuk sampai pangkal hidung kita, itu pengar, ya. Kalau ada air masuk ke hidung, biasanya sampai ke pangkal hidung, biasanya itu rasanya jadi terasa pengar di hidung. Kadang seperti itu. Jadi ukurannya ketika masuk sampai pangkal hidung, batal puasanya. Itu juga memasukkan ke dalam telinga, sesuatu ke dalam telinga. Jadi bersihin telinga pada saat puasa, ya, jangan siang hari. Kalau malah masuk kotorannya, pakai katembat, ya malam hari saja. Memasukkan sesuatu ke dalam dubur ataupun kubul. Ini saya pernah dengar itu ada, entah benar atau enggak, ini ada orang ngomong kepada saya, itu ada salah satu jenis narkoba itu yang dimasukkan ke dalam kubul. Jadi ada, kalau enggak usah narkoba, obat saja ada yang dimasukkan ke dalam dubur. Jadi ada orang yang susah BAB, jadi kebelet tapi nggak bisa keluar. Jadi kebelet tapi nggak bisa keluar. Nah, ini ada kan obatnya itu yang
ada cairan di botol yang dimasukkan ke dalam lubang dubur dan dipencet agar obatnya masuk ke dalam dubur. Setelah itu dia bisa BAB. Apa namanya? Mikrolak atau apa sekarang namanya? Ya, dari dulu itu sudah ada obat seperti itu ada. Dan ini suntik yang dimaksud yang dalam kitab-kitab ulama yang membatalkan puasa. Di dalam kitab kan istilahnya nerjemahnya suntik dalam kitab-kitab ini. Adapun suntik biasa, suntik di lengan atau suntik di bokong atau infus, suntik di tangan ini itu tidak membatalkan puasa. Karena apa? Karena masuknya hal tersebut tidak melalui lubang yang terbuka yang 5 tadi yang kita bicarakan. Tapi kalau suntiknya di gusi nanti biasanya ada tetesannya yang ketelen. Nah, jadi itu. Walau kana dzalika azaan saghiratan, meskipun benda yang masuk ini benda yang sangat kecil sekali, seperti asap rokok. Jadi orang ngerokok itu ada benda kecil yang terserap, yang tertelan. Nah, ini membatalkan puasa bagi orang yang menghirup rokok. Bagi orang yang menghirup, dia puasa nyalain rokok dihirup, maka puasanya batal karena ada yang masuk. Ini hukum ini untuk orang yang menghirup rokok. Adapun orang yang di sampingnya yang tidak merokok, dia menghirup asap dari rokok yang dinyalakan temannya, ini tidak batal, tidak membatalkan dia. Dia ada 2 orang, yang satu merokok, satunya enggak. Nah, yang satu ngerokok ini ngisep asap rokoknya, maka puasanya batal. Dan teman di sampingnya sama-sama ngisep tapi asap bekas ya. Ini bekas temannya. Asap, teman yang ngeluarin asap, dia karena dibonceng misalkan mau nggak mau ya terhirup. Atau ruangannya sempit, mau nggak mau terhirup. Ya, ini tidak membatalkan puasa. Jadi menghirup rokok ini untuk orang yang menghirupnya. Jadi orang yang sengaja menyedot rokoknya itu. Ini adalah salah satu hal-hal yang membatalkan puasa. Waman akala aw syariba nasiyan walau katsiran lam yuftir walau fi siyamin nafli. Barang siapa makan atau minum dengan lupa, dalam keadaan lupa bahwa ia berpuasa, walau katsiran, meskipun banyak yang ia makan atau yang ia minum, lam yuftir, maka hal ini tidak membatalkan puasa. Walau fi siyamin nafli, meskipun pada puasa sunnah, meskipun pada puasa sunnah. Jadi hari pertama biasanya butuh penyesuaian ya. Jadi biasanya bangun tidur setelah mandi langsung buka tempat makan, ambil piring makan. Nah, hari pertama puasa butuh penyesuaian, lupa, habis mandi langsung ambil piring makan, sarapan. Maka ini tidak membatalkan puasa. Hal ini tidak membatalkan puasa. Sebagian orang juga punya kebiasaan bangun tidur itu langsung minum. Bangun tidur langsung minum, refleks, kadang itu sudah latah dia, refleks. Jadi bangun tidur langsung cari gelas, ambil air, minum. Ya, seandainya seperti itu, ini tidak membatalkan puasa karena dia lupa. Meskipun puasa sunnah juga sama. Tapi untuk puasa sunnah ini terjadi khilaf antar para ulama. Jadi sebagian mengatakan tidak membatalkan puasa, sebagian lagi
berbeda pendapat. Fafil hadis sahih, disebutkan dalam hadis yang sahih, man nasiya wa huwa shaimun fa akala aw syariba falyutimma shaumahu fa innama at'amahu Allahu wa saqahu, rawahul Bukhari. Dalam hadis yang sahih disebutkan, man nasiya wa huwa shaimun, barang siapa lupa bahwa dia sedang berpuasa, fa akala aw syariba, kemudian ia makan atau minum, falyutimma shaumahu, maka ia hendaknya melanjutkan puasa yang ia laksanakan, maka hendaklah ia melanjutkan puasanya. Fa innama at'amahu Allahu wa saqahu, sesungguhnya Allah memberi makan dia dan memberi minum. Jadi memberi rezeki dia, memberi makanan dan minuman. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari. Jadi kalau refleks kayak tadi itu, kebiasaannya bangun tidur langsung minum, pas puasa juga sama, langsung minum, ini tidak membatalkan puasa. Tapi jangan diteruskan ya, ketika ingat ia harus langsung berhenti, jangan diteruskan, nanggung. Jadi sudah ambil satu piring penuh, baru satu suapan sudah ingat kalau puasa, ya harus dia tinggalkan. Oh, sayang Ustaz, ini siapa yang makan ini, ya mending kita lanjutkan puasa, karena puasa Ramadan hukumnya wajib. Ya mau gimana lagi, ya, barang terlanjur. Ini jangan berpikir sayang ini makanannya. Jadi tetap kita lanjutkan. Jadi kalau di tengah-tengah makan atau minum, ingat harus segera dihentikan, jangan dilanjutkan. Kalau dilanjutkan, maka puasanya malah batal. Yang awalnya nggak batal, karena dia nanggung, dilanjutkan, puasanya jadi batal. Nah, semoga kita terhindar dari hal-hal yang membatalkan puasa, kuat menahan diri kita dari hal-hal yang membatalkan puasa. Kita akhiri kajian kita hari ini, kita lanjutkan pada pertemuan-pertemuan berikutnya insyaallah ta'ala. Nuhallil wa nusalli ala nabi, la ilaha illallah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbil firli wa liwalidayya wa lil mu'minina wal mu'minat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.